Sebelum penjelajahan Ponce de Leon mencari telaga keabadian, beberapa abad sebelumnya, yaitu sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, ada seorang raja soleh yang sangat terkenal di dalam Islam yang bernama Zulkarnain. Zulkarnain atau artinya pemilik dua tanduk, yang bisa diartikan sebagai raja penguasa barat dan timur. Banyak yang mengaitkan Zulkarnain sebagai Alexander the Great, makanya sering disebut sebagai Iskandar Zulkarnain, karena nama Iskandar sama artinya dengan Alexander. Namun banyak juga bantahan yang datang mengenai hal tersebut, bahwasanya Zulkarnain adalah Cyrus the Great, seorang raja yang berasal dari dinasti Akhmeniyah di wilayah Iran. Nah, Raja Soleh Zulkarnain ini adalah seorang raja yang sangat beruntung. Dia memiliki seorang penasihat dari kalangan nabi, yaitu Nabiullah Khidir alaihissalam. Ada sebuah riwayat dari At-Sa'labi dari Imam Ali, suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat yang bernama Rifail. Ia bertanya, apakah ada cara supaya manusia bisa hidup abadi? Kemudian malaikat Rifail memberitahu tentang keberadaan telaga Ainul Hayat yang mampu memberikan kehidupan yang abadi. Dengan pengetahuan tersebut, Raja Zulkarnain membawa beberapa pasukan terbaiknya untuk menjelajah dan mencari keberadaan telaga Ainul Hayat. Hal ini ia lakukan bukan semata-mata untuk kepuasan nafsu duniawi, melainkan supaya ia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat tiba. Dikabarkan oleh malaikat Rifail bahwa letak Ainul Hayat berada di tempat tergelap di bumi, sekaligus merupakan tempat terbitnya matahari. Dalam pencariannya, butuh 12 tahun untuk Raja Zulkarnain dan pasukannya menemukan lokasi tempat terbitnya matahari tersebut. Kegelapan yang menyelimuti tempat tersebut tidak disebabkan karena kegelapan yang umum, melainkan kegelapan yang disebabkan oleh kumpulan kabut atau asap. Tidak hanya kegelapan, tapi suasana yang mencekam dan hawa yang dingin menyebabkan banyak dari pasukan Raja Zulkarnain yang enggan untuk melanjutkan perjalanan. Dikisahkan bahwa Raja Zulkarnain bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam yang memiliki misi yang sama untuk mencari telaga tersebut. Kedua sosok legendaris ini bersama-sama melanjutkan perjalanan untuk menjelajah tempat gelap itu demi menemukan telaga Ainul Hayat. Dalam perjalanannya, Nabiullah Khidir alaihissalam dan Raja Zulkarnain berpisah karena Nabi Khidir alaihissalam mendapat bisikan yang mengarahkannya ke mata air tersebut. Saat mereka berjalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat itu aku khususkan untuk kamu. Setelah mendapatkan wahyu tersebut, kemudian Nabi Khidir berjalan menuju ke sebelah kanan jurang dan didapati olehnya Ainul Hayat yang dicarinya itu. Nabiullah Khidir alaihissalam lantas melepas pakaiannya dan menuju Ainul Hayat tersebut untuk mandi dan meminum airnya. Ia merasakan bahwa rasa dari air telaga Ainul Hayat sangatlah manis, bahkan lebih manis dari segala madu di dunia. Setelah ia mandi, Nabiullah Khidir lantas kembali mengenakan pakaian dan segera menemui Raja Zulkarnain yang sempat berpisah. Raja Zulkarnain tidak mengetahui apa yang telah terjadi, hingga Nabiullah Khidir alaihissalam menceritakan bahwa ia menemukan telaga Ainul Hayat. Dari kejadian tersebut, Raja Zulkarnain memahami bahwa Nabi Khidir alaihissalam merupakan sosok yang ditakdirkan untuk meminum air keabadian. Raja Zulkarnain tidak kecewa dengan apa yang telah terjadi dan menerimanya karena hal itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.